Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Anda boleh percaya, boleh tidak gitu ya. Anda boleh menganggap ini adalah teori konspirasi ataupun bukan, tapi this is the fact dan this is real. Apa itu? Pandemi. Ya. Pandemi ini ternyata ini adalah siklus 100 tahun sekali. Siklus 100 tahun sekali gitu ya. Dimana kalau kita coba perhatikan tahun 2020 kita kehadiran pandemi COVID-19 yang lebih dikenal dengan Corona. Kita tarik 100 tahun ke belakang, tepatnya pada tahun 1920, itu ada pandemi gitu ya, yang namanya pandemi flu Spanyol. Kita tarik 100 tahun ke belakang lagi, pada tahun 1820, itu ada pandemi yang namanya pandemi kolera. Kita tarik lagi 100 tahun ke belakang lagi, pada tahun 1720, ini ada pandemi yang dikenal dengan istilah pandemi Black Death gitu ya, yang dimana semua pandemi menghadirkan momok terhadap krisis kesehatan yang akhirnya membuat semua negara di belahan dunia manapun melakukan cara yang sama persis tiap 100 tahun sekali ini. Yakni dengan cara melakukan pembatasan sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah lockdown. Yang menarik lagi adalah ternyata masalahnya bukan cuma di situ. Dari masalah krisis kesehatan ini berdampak gitu ya, dengan cara pencegahannya, dengan cara pembatasan sosial atau lockdown, akhirnya ini juga ngajak temennya lagi, yakni adalah krisis keuangan. Dan semuanya sama persis, kejadiannya sama persis. Itulah kenapa saya sangat antusias gitu ya. Kenapa? Karena saya percaya gitu ya, di saat pandemi pasti tetap saja akan ada orang yang tetap survive dan bertumbuh semakin kaya gitu ya. Dan ini momentum yang hanya muncul 1 abad sekali. Sayang banget kalau misalkan kita tidak memanfaatkan ini semua. Jujur secara pribadi gitu ya, saya berharap dengan kemajuan teknologi, pandemi ini bisa selesai kurang lebih sekitar 1 tahun, 2 tahun inilah ya. Seenggak-enggaknya tahun 2021 udah selesai lah. Apalagi tadi pagi saya ada rekanan saya dari Surabaya, telepon saya, ngeluh sengeluh-ngeluhnya, begitu susah kehidupan di pandemi seperti sekarang ini. Kita ada telepon kurang lebih sekitar 30-45 menitan, dia mengeluh, saya kuatkan, saya kasih tipsnya, saya kasih triknya supaya bisa tetap survive. Apalagi ini momentum 1 abatan ini ya. Dan yang menarik lagi adalah, kalau tadi itu harapan saya, kenyataannya adalah dari setiap pandemi yang muncul 100 tahun sekali, itu ternyata efeknya itu baru selesai 20 tahun. Saya ulangi lagi, efeknya baru selesai 20 tahun. Yuk mari kita lihat 100 tahun ke belakang kemarin, 1920. Entah berhubungan secara langsung atau tidak, pada tahun 1929 kita tahu bahwa ada kejadian yang dikenal dengan istilah The Great Depression. Terjadi crash di mana-mana, sektor real crash, sektor keuangan crash. Nah, yang menarik adalah itu baru kelar pada tahun 1939 ya. Itu baru kelar pada tahun 1939. Butuh waktu 19 tahun untuk benar-benar pulih dari efek yang ditimbulkan oleh pandemi. Pertanyaan kemudian muncul, apakah pada saat pandemi itu nggak ada cara untuk survive, nggak ada cara untuk kita bisa bertumbuh dan semakin kaya dalam kondisi krisis? Jawabannya tentu saja ada. Ya, saya percaya 2 hal ini. Yang pertama, tentu saja saya pegang iman saya kepada Tuhan dan saya percaya ketika Tuhan menutup 1 pintu rezeki, Tuhan akan membuka 9 pintu rezeki yang lain. Nah, jadi ini adalah prinsip yang pertama. Jadi pegang iman Anda kepada Tuhan dan percaya bahwa ketika Tuhan menutup 1 pintu rezeki, Tuhan akan membuka 9 pintu rezeki yang lain. Ketika sektor real saat ini berantakan, percayalah ada sektor-sektor lain yang memiliki opportunity yang besar untuk kita gali gitu ya. Kemudian lagi yang kedua, saya percaya pada 1 omongan dari Warren Buffett. Beliau adalah seorang value investor ternama di dunia. Beliau pernah mengatakan seperti ini, when they extremely pessimistic, you buy. When they extremely optimistic, you sell. Ya, artinya ada di bawah sini ya. Nggak ada gitu ya.
Just kidding lah ya. Baik, sederhananya seperti ini. Warren Buffett mengatakan, ketika semua orang lagi panik dan pesimis, ini adalah kesempatan untuk Anda beli. Ketika semua orang lagi optimis-optimisnya, ini adalah kesempatan Anda untuk jual. Pertanyaan kemudian muncul, beli dan jual apa ini yang dimaksud gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau membuka mata, membuka telinga, membuka hati, membuka pikiran kita seluas-luasnya gitu ya, maka kita akan tahu bahwa ada satu market yang sangat menarik ketika kondisinya lagi crash, hancur berantakan, ini momentum kita untuk kaya banyak. Gitu ya, kaya banyak. Ketika momentumnya naik, ini momentum untuk kita kaya cepat. Jadi kondisi lagi turun kita bisa kaya banyak, kondisinya lagi naik, kita bisa kaya cepat. Apa ini? Tidak lain tidak bukan adalah sektor keuangan. Ya, tidak lain tidak bukan adalah sektor keuangan, khususnya adalah pasar modal, dalam hal ini adalah pasar saham. Yuk, mari kita lihat buktinya. Mari kita lihat buktinya. Pada bulan Januari 2021, kita semua menjumpai sebuah fakta bahwa Elon Musk menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Kalau Anda, saya, kita semua mempelajari portofolio kekayaan dari Elon Musk, kita bisa jumpai bahwa Elon Musk ini ternyata memiliki uang cash yang minim, hutangnya banyak. Pertanyaan selanjutnya muncul, kok bisa dia jadi orang terkaya nomor 1 di dunia? Tidak lain tidak bukan karena dia mengantongi mayoritas saham Tesla dengan kode emiten TSLA, yang pada saat pandemi tahun 2020 kita tarik sampai Januari 2021 ini mengalami peningkatan 7 kali lipat. Sekali lagi, 7 kali lipat. Bukan 7%, tetapi 7 kali lipat alias 700% naiknya. Itulah yang membuat kenapa Elon Musk menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Slide emang nggak jalan? Belum. Saya masih ceritakan dulu alasan dibalik kenapa saya sangat antusias sharing hal ini gitu ya. Kemudian, bagaimana dengan kondisi Bursa Efek Indonesia atau pasar saham yang ada di Indonesia? Silakan Anda cek, kalau saya salah tolong diralat gitu ya. Kalau saya salah tolong diralat. Tapi this is the real gitu ya. Ketika kasus 001 pertama ada di Indonesia, tepatnya pada bulan Maret 2020 gitu ya. Kondisi semua crash, sektor real crash, sektor keuangan, pasar saham pun juga ikut crash. Yang menarik ketika Anda periode Maret April 2020 Anda memutuskan untuk beli saham dengan kode emiten BRIS. Anda taruh uang Anda 1 juta di sana, Januari 2021, berarti kurang lebih sekitar 9 sampai 10 bulan kemudian uang Anda akan menjadi 18 juta. Yes, Anda nggak salah dengar. Karena kode emiten BRIS pada periode Corona, Maret 2020 sampai Januari 2021, ini mengalami peningkatan 18 kali lipat. Wow, keren banget kan? Belum lagi kalau misalkan Anda familiar menggunakan perhiasan gitu ya. Anda familiar dengan emas, Anda punya koleksi emas. Kita tahu bersama bahwa di situ pasti akan ada label produksi dari Antam atau Aneka Tambang. Dengan kode emiten yang ada di pasar saham atau Bursa Efek Indonesia ini adalah ANTM. Yang menarik pada periode Maret 2020 kita tarik sampai Januari 2021 ini mengalami peningkatan 5 kali lipat. Bukan 5% tapi 5 kali lipat. Wow. Berarti kalau Anda taruh uang 1 juta gitu ya. Uang Anda pada bulan Maret 2020 Anda taruh 1 juta, bulan Januari 2021 uang Anda jadi 5 juta. Jadi kalau misalkan contoh gitu ya, uang 1 juta Anda taruh di BRIS, 1 juta Anda taruh di ANTM, maka hari ini uang 2 juta Anda, 1 juta di BRIS, 1 juta di Antam, akan menjadi 23 juta. Keren atau keren banget? Keren banget Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Itulah kenapa saya sangat antusias sharing tentang hal ini. Lebih daripada itu Bapak Ibu perhatikan ini. Saya mengatakan bahwa pasar saham ini menjadi pasar yang sangat menarik dan seksi gitu ya. Nah, hari ini saya akan sharing my knowledge, sharing my experiences, dan saya akan sharing opportunity yang menarik kepada Anda. Terus kemudian kita bisa profit bareng-bareng besok ya. Seru bukan? Nah, yuk mari kita lanjutkan lagi.
Pasar saham menurut saya ini adalah pasar yang bukan hanya sekedar menarik, tetapi menarik dan seksi. Nah, kenapa saya katakan menarik dan seksi? Ini dia alasannya. Yang pertama adalah bunga bank itu tidak lagi menarik, under 2%. Under 2%. Jadi kalau misalkan contoh nih, Anda taruh uang 1 juta di bank gitu ya, maka dalam 1 tahun uang Anda cuma bertambah Rp20.000 doang. Itu pun belum termasuk biaya admin yang dibebankan kepada Anda 20 sampai Rp25.000 per bulannya. Berarti sebenarnya bukan bertambah, tapi malah minus. Ya atau ya? Nah, this is the real. Anda harus tahu gitu ya. Menabung pangkal kaya itu kalau uang yang Anda tabungkan itu gede gitu ya. Ya minimal Anda kalau misalkan contoh Anda punya uang 10 miliar gitu ya. 2% itu berarti Anda dapat 200 juta dalam 1 tahun gitu kan. Nah lumayan. Nah kalau cuma punya 1 juta, bukannya malah untung, malah buntung karena ada biaya admin-adminnya yang lain gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat gitu ya, Anda tadi dengarkan bagaimana saham Tesla, kemudian saham-saham di pasar Indonesia seperti ANTM, kemudian BRIS, dan lain sebagainya yang nanti akan saya share juga gitu ya. Menariknya adalah mereka bisa memberikan return bukan hanya hitungan puluhan persen gitu ya, atau belasan persen, atau cuman single digit persen, tapi benar-benar bisa memberikan berapa kali lipat. Dan ini merupakan satu hal yang sangat menarik. Bahkan ada orang gitu ya, developer properti telepon sama saya ngomong bahwa ya kondisi properti sekarang lagi agak ngerem, kemudian saya ceritakan hal yang serupa, kemudian minta langsung saya supervisi, saya dampingi gitu ya. Hari pertama masih belum percaya-percaya, pakai modal kecil gitu ya, langsung dalam 5 menit pertama prakteknya dapat 500.000. Lumayan atau lumayan banget? 2 hari atau 3 hari kemudian dia mulai berani gitu ya, karena sudah optimis, ternyata analisanya luar biasa keren, berani pakai modal lebih gede, dan apa yang terjadi? 2-3 hari kemudian dia dapat 17 juta. Seru banget. Nanti saya akan tunjukkan sama Anda ya. Itulah kenapa orang mulai memindahkan kebiasaan. Mulai dari taruh uang di bank, sekarang dipindah taruh uangnya di saham. Mulai dari yang biasanya nabung di bank, sekarang nabungnya di saham gitu ya. Inilah kenapa menjadi sangat menarik. Nah, menjadi sangat seksi gitu ya. Kenapa ini menjadi sangat seksi? Kenapa? Karena ini kita perhatikan nih, apa hubungan antara pandemi dengan pasar keuangan gitu ya, pandemi dengan pasar keuangan. Oke, sebelumnya saya ingatkan dulu tuh sama tim saya, ada Kartika sama Sabrina Puspita, itu kalau ada yang masih bergabung, silakan di-admit aja biar nggak ketinggalan ya. Baik, apa hubungannya antara pandemi dan pasar keuangan? Mari kita lihat paragraf yang kedua. Mari kita baca paragraf yang kedua. Kinerja pasar modal bahkan meningkat dengan tren stay at home. Per Agustus 2020, OJK mencatat investor pasar modal Indonesia telah meningkat lebih dari 3 juta investor. Gitu. Lebih dari 3 juta investor. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih memilih penggunaan kata baru mencapai daripada telah mencapai. Kenapa saya menggunakan pilihan kata baru? Yuk mari kita lihat data kependudukan masyarakat Indonesia di tahun 2020. Total kurang lebih ada sekitar 275 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam kategori usia produktif, itu ada 80%, berarti kurang lebih sekitar 230 sampai 240 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masuk kategori usia produktif, dan baru 3 juta doang yang mencicipi profit dari pasar saham. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya jadi teringat gitu ya, apa yang dituliskan oleh Marshall Silver di dalam bukunya Passion, Profit, and Power. Di dalam bukunya tersebut dituliskan ternyata 1% orang di dunia menguasai 50% uang beredar, 5% orang di dunia menguasai 90% uang beredar. Sisanya 95% itu rebutan porsi yang cuma 10% doang. Mari kita lihat, total masyarakat Indonesia ada 275 juta jiwa. Yang masih survive masuk ke pasar saham 3 juta. Persis cuma 1% dari total masyarakat Indonesia. Sebenarnya fenomena inilah yang akhirnya membuat mengapa yang kaya semakin kaya gitu ya. Mohon maaf, yang miskin bablas miskin. Bukan karena mereka tidak berusaha, bukan.
Hanya saja mereka berusaha di tempat yang kurang tepat, gitu ya. Sedangkan orang-orang yang mereka bablas kaya tadi, mereka mau untuk belajar, mencari peluang-peluang baru, dan mereka maksimalkan peluangnya di sana. Nah, kenapa enggak? Kalau mereka mengincar pasar saham, kita semua pun juga sama. Kita masuk ke dalam pasar saham. Saya sudah melihat potensi ini sejak 3 tahun yang lalu, dan akhirnya saya betul-betul waktu itu mulai dari Rp100.000 doang. Dan itu bisa, nanti saya akan tunjukkan sama Anda, ya. Kemudian, mengapa ini menjadi sangat menarik? Ternyata pada saat pandemi seperti sekarang, itu ada 5 profesi gitu ya, yang tetap berpenghasilan gede di tengah pandemi seperti sekarang. Apa saja itu? Yang pertama, ya ini adalah content creator. Semakin kreatif konten Anda, semakin viral konten Anda akan dibayar oleh AdSense gitu ya. Anda nggak butuh orang untuk membayar Anda, tetapi biarkan Google yang membayar Anda. Seru bukan? Kemudian yang kedua, digital marketer dengan skillnya digital marketing. Saat ini perusahaan ketika menghadapi pandemi mereka harus shifting ya. Mereka harus shifting dari penjualan offline menuju ke penjualan online. Banyak sekali perusahaan bingung melakukan shifting ini, akhirnya mereka mencari gitu ya, digital marketer. Itulah kenapa digital marketer pada saat kondisi pandemi ini mereka justru panen duit gitu ya. Duit mereka tetap gede ya. Kemudian yang ketiga adalah webinar presenter dengan skillnya webinar presentation. Begitu banyak orang mampu presentasi ya, tatap muka, baik itu one to many di depan banyak orang atau one on one dealing negotiation. Tapi ketika dihadapkan pada presentasi menggunakan platform meeting online, mereka gagu gitu ya, bingung mau ngomong apa. Kadang mereka juga nggak bisa ngikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, orang yang jago presentasi menggunakan platform meeting online, mereka tetap berpenghasilan gede. Kemudian yang keempat, networker gitu ya, dengan skillnya networking. Saya ambil sebagian kecil profesinya, multi level marketer ataupun network marketer gitu ya. Mereka akan tetap berpenghasilan gede pada saat pandemi gitu ya, asalkan strategi dan cara yang digunakan benar. Dan yang kelima, perhatikan, stock trader. Stock trader gitu ya. Tadi yang saya katakan, ketika kondisi pasar lagi crash, ya hancur berantakan, semuanya turun gitu ya, mau IHSG terus melemah gitu ya, ini kesempatan untuk kita bisa kaya banyak, kaya dalam jumlah yang besar. Tapi kalau kondisi market lagi naik, ini adalah kesempatan kita untuk kaya cepat. Itulah kenapa stock trader juga merupakan profesi gitu ya, yang tetap menghasilkan income gede di tengah pandemi seperti sekarang. Sekarang saya mau tanya sama Anda lagi, saya pengen tahu antusiasme Anda, saya ingin dengar antusiasme Anda. Berapa banyak di antara Anda yang ketika malam hari ini Anda belajar tentang bagaimana meraup profit dari pasar saham, Anda kemudian akan saya kasih 4 ilmu yang di atas tadi, content creator, digital marketing, webinar presentation, networking, secara gratis. Siapa yang mau? Boleh ketikkan saya. Ya, siapa yang mau ketika malam hari ini Anda belajar dan menangkap peluang yang saya share kepada Anda nanti, Anda akan saya ajarin 4 ilmu yang lainnya itu secara gratis. Siapa yang mau? Coba ketikkan saya. Saya ingin tahu ada berapa banyak yang antusias malam hari ini. Dahsyat, keren. Saya mantap. Oke ya. Baik, yuk mari kita lanjutkan lagi. Nah, dilakukan sebuah eksperimen kecil-kecilan ya, tepatnya pada tahun 2007 dengan modal awal yang sama 1 juta, ditaruh di beberapa instrumen investasi selama 10 tahun sampai tahun 2017. Apa yang terjadi? Ketika uang 1 juta ini ditaruh di rumah, ditabung di rumah, average return-nya 0% alias uangnya nggak bertambah. Malah bisa jadi hilang. Karena kebiasaan orang Indonesia kalau nabung di rumah itu dipendam di tanah gitu ya. Setelah 10 tahun lupa dipendam di mana, akhirnya uangnya hilang gitu ya. Nah ini yang bahaya gitu ya. Kemudian ada lagi yang ditabung di bank. Average return-nya 2% per tahun. Ingat, kalau setelah 10 tahun berarti uangnya jadi 1,2 juta. Tapi yang harus ada ingat tadi, ada biaya admin, ada biaya
biaya-biaya kayak misalnya biaya kartu dan lain-lainnya itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25.000. Anggap aja 20.000 per bulan berarti 1 tahun 240.000, 10 tahun 2,4 juta. Jadi bukannya bertambah tapi malah minus. Deposito average return-nya 5% per tahun, tapi kita tahu bersama bahwa deposito itu ada pajak dari deposito itu 20%. Jadi sebenarnya deposito average return-nya hanya 4% per tahun. Nabung dolar itu 5%, emas 7%, obligasi 9%, reksadana 13%, saham 20%. Nah, sekarang jujur ketika Anda melihat angka-angka ini, jujur gak usah munafik, jujur sama diri Anda sendiri, kira-kira Anda akan taruh uang Anda di instrumen investasi mana? Boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini. Saham, mantap. Oke, saham. Betul sekali. Itulah kenapa saya juga menangkap hal yang sama. 3 tahun yang lalu saya start from 100.000 ya. Start from 100.000 ya. Nah, kalau saya bisa, Anda juga bisa gitu ya. Oke. 100.000 gulung. Jadi terus kemudian modalnya jadi 50 juta. Padahal bermula dari 100.000 doang gitu ya. Kalau saya bisa, maka Anda pun juga pasti bisa. Nah kemudian coba Anda perhatikan. Sebentar Pak. Kalau average return per tahun ini 20%, berarti 10 tahun kan 200%. Berarti kan uang naik 2 kali lipat. Ditambah modal awal, berarti kan harusnya uang jadi naik 3 kali lipat. Nah kok ini jadi 6 juta Pak, kok jadi 6 kali lipat? Tipu-tipu ya. Sebentar Bapak Ibu. Anda harus tahu bahwa di dunia ini bukan hanya sekedar kita mengenal ada 7 keajaiban dunia, tapi kita mengenal ada keajaiban dunia yang ke-8. Apa itu keajaiban dunia yang ke-8? Yakni adalah compound investment system atau digulung lagi, hasilnya digulung lagi, hasilnya digulung terus. Sama seperti bola salju yang menggelinding, berawal dari kecil, lama-lama jadi besar juga. Silakan Anda cek gitu ya perhitungannya. Kalau saya salah, tolong diralat gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ini crypto debt, silakan Anda cek hari ini longsor. Nah, hari ini longsor gitu ya. Tapi selalu ada opportunity di balik longsornya ya. Saya akan cerita. Nanti kalau Anda mau tanya-tanya silakan ya. Anda tanya-tanya nanti di akhir sesi saya akan jawab gitu ya. Saya masuk ke semua instrumen investasi jadi saya bisa jawab instrumen investasi apapun itu ya. Baik. Nah, berarti Bapak Ibu kita kembali lagi ke topik kalau kita bicara tentang saham. Kalau kita bicara tentang saham, misalkan contoh nih, Anda punya target mendapatkan porsi haji bersama suami ataupun istri Anda. Kita tahu porsi haji saat ini 30 juta untuk per orangnya. Berarti 2 porsi haji berarti 60 juta. Maka kenapa enggak Anda booking impian Anda saat ini juga masuk ke pasar saham dengan modal 10 juta, dengan kemudian harapan 10 tahun lagi uang Anda jadi 60 juta, berarti dari 10 juta Anda bisa dapat 2 porsi haji untuk Anda dan pasangan Anda. Seru bukan cara membooking masa depan dengan saham? Kemudian misalkan contoh Anda ingin membeli rumah cash keras. Nggak usah pakai KPR-KPR-an, nggak usah pakai nyicil-nyicilan. Cash keras. Anda melihat ada rumah seharga 600 juta, kemudian Anda bisa booking pembelian rumah Anda saat ini juga. Anda mulai masuk ke pasar saham mulai dari 100 juta, kemudian hasilnya Anda gulung, hasilnya Anda gulung, hasilnya Anda gulung lagi, sehingga dalam waktu 10 tahun uangnya jadi 600 juta, Anda bisa beli rumah tersebut cash keras. Seru bukan? Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, kok bisa saham itu memberikan return yang begitu besar? Jawabannya di sini. Karena saham menawarkan 2 hal. Yang pertama adalah capital gain. Capital gain itu adalah kenaikan nilai aset. Misalkan contoh hari ini Anda beli saham harganya 500.000, kemudian dalam 1 hari naik jadi 550 atau jadi 600.000, kemudian Anda jual. Nah, 50.000 atau 100.000 kelebihannya ini adalah capital gain atau keuntungan kenaikan nilai aset atau kenaikan nilai pembelian saham tersebut. Nah, sebentar Pak, kan nggak adil kalau bilang cuma naik. Nah, kalau turun bagaimana Pak? Tentu saja saya katakan, kalau kondisinya turun, Anda harus perhatikan dulu. Oleh karena itu, Anda harus tahu saham-saham apa yang berpotensi profit. Saham-saham apa yang memiliki fundamental yang bagus. Kenapa? Karena ketika Anda beli saham yang fundamentalnya bagus, saham-saham blue chip, itu sudah dimention sama Pak Zainal Abidin, atau saham-saham yang masuk di dalam indeks LQ45, ketika posisinya turun, nggak usah panik gitu ya. Nggak usah panik. Anda bisa melakukan yang namanya average down.
Nanti saya jawab ya, itu ada Pak Farasian atau Ibu Farasian Simbolon, kemudian Pak Royan, nanti saya akan jawab ya. Saya akan jawab. Nah, ketika hasilnya turun, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Kebanyakan orang panik cut loss. Ketika Anda cut loss, asing masuk, mereka yang seneng gitu ya. Market maker masuk, mereka yang seneng karena beli di harga murah. Jadi kalau ketika harga turun, sahamnya masuk ke dalam saham blue chip atau saham yang masuk dalam kategori indeks LQ45, ketika turun sabar, hold saja. Kenapa? Somehow mereka pasti akan punya jadwal rutin untuk melakukan yang namanya RUPS. Misalkan contoh yang terdekat itu adalah Bank Banten ya. Bank Banten itu kurang lebih 10 Maret itu mereka akan dipindah. Saya kasih bocoran nih. Jadi kalau Anda masuk gitu ya, Anda dapat undangan RUPS 10 Maret dan ketika saat RUPS disampaikan, misalkan contoh disampaikan bahwa kita mencetak laba sekian dan kita akan membagi kepada seluruh pemegang saham kita. Bahkan Anda punya satu lot pun Anda tetap kecipratan bagi hasilnya. Nah, bagi hasilnya inilah yang dikatakan dividen. Itulah kenapa kalau digabungkan antara capital gain dan dividen, keuntungan dari pasar saham ini begitu besarnya. Nah, sekarang nih, ini saya akan jawab nih ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan Pak Royan dari pembahasan saya setelah ini. Kita lihat dulu nih potensi pasar saham yang sangat luar biasa dan menarik. Saham ini perputaran uangnya 10-30 triliun per hari. Jadi kalau Anda menghasilkan 100 ribu, 1 juta, 10 juta, 100 juta dalam satu hari, itu terlalu bisa dan bisa banget. Nanti saya tunjukkan pada Anda. Dan kemudian tiap tahun itu bertambah 50-100 emiten baru. Dan yang menarik sekarang gitu ya, saham gitu ya, di bursa itu kita bisa daftar EIPO. Jadi sebelum melantai di bursa, kita bisa punya sahamnya dulu. Saya kasih bocoran ya, dengar-dengar ini akan ada unicorn masuk ke pasar saham Bursa Efek Indonesia. Saya sendiri sudah daftar EIPO dan nanti saya akan tunjukkan kepada Anda gitu ya, sudah terdaftar. Jadi saya juga nggak mau telat, saya mau ambil kesempatan sebelum dia melantai di bursa. Kalau sudah melantai di bursa, biasanya nih awal-awal gitu ya, akan langsung entah dia pakai influencer, entah dipom-pom oleh seseorang atau yang lain, mendadak pasti kalau bagus, hari pertama itu bisa langsung ARA, auto reject atas, keuntungan bisa 25-35%. Contoh, kalau Anda mengikuti akun Instagram dari Ustadz Yusuf Mansur, beliau seringkali mention saham dengan kode emiten WMUU gitu ya. Alhasil apa yang terjadi ketika hari pertama melantai di bursa, ARA, profit 35% dalam satu hari. Kan seru ya. Jadi ini manfaat. Kapan lagi gitu ya Anda bisa dapatkan keuntungan satu hari 35%. Berarti kalau Anda punya uang 1 juta, satu hari dapat 350 ribu, lumayan atau lumayan banget. Punya 10 juta, dapat 3,5 juta per hari, lumayan atau lumayan banget. 10 juta, berarti Anda dapatnya 3,5 juta. Lumayan atau lumayan banget. Nah, nanti saya akan jawab, Pak Tony Yao. Nanti saya akan jawab. Kemudian selanjutnya, modalnya kecil bahkan mulai dari Rp5.000. Ada istilah yang namanya saham gocap. Yang per lembar sahamnya itu adalah Rp50 ya. Rp50. Tapi kita nggak bisa beli satu lembar, kita bisa beli satu lot. Nah, satu lot 100 lembar berarti kita harganya Rp5.000. Ini lebih murah dibandingkan sarapan bubur Anda, setara dengan kopi hitam kalau Anda nongkrong di warung kopi, ya kan? Jadi saham ini bukan hanya untuk orang kaya raya atau tajir melintir, tapi semua orang bisa termasuk Anda. Dan yang menarik lagi adalah pergerakan saham ini mengikuti inflasi gitu ya. Saham ini mengikuti inflasi, khususnya saham-saham yang berfundamental bagus, saham blue chip atau Anda juga bisa lihat saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45. Kemudian ini yang menarik. Rahasia ya. Saya kasih tahu, rahasia. Pak Arkan Adil, setelah slide ini saya akan jawab ya. Nanti saya akan jawab. Ya, nanti saya akan jawab. Bagaimana Pak supaya selalu arah? Nanti saya akan jawab. Cara gabung gimana? Nanti saya akan jawab ya. Ini saya kasih tahu nih, poin nomor 5-nya, rahasia. Mengapa orang kaya semakin kaya? Karena mereka bukan hanya fokus cari uang, tapi mereka juga fokus mengamankan uang. Kita tahu bersama sekarang ada yang namanya pajak penghasilan. Perorangan itu progresif, bisa sampai 30% gitu ya. Kita ngomong pajak atas imbal hasil usaha atau imbal hasil jasa itu 2%. Kita ngomong pajak final itu 0,5%, pajak atas deposito 20%. Sedangkan di saham itu pajaknya cuma 0,1%, itu pun saat terjadi penjualan.
Itulah kenapa banyak sekali taipan-taipan gitu ya, taruh uangnya, sebagian besar uangnya itu di pasar saham. Karena pajaknya kecil. Dan ini mudah dilakukan bahkan melalui smartphone sekalipun, melalui laptop, melalui PC sekalipun. Nah sekarang saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ini tadi ya. Pak, bagaimana cara memulainya? Pak, bagaimana cara memaksimalkan profit? Pak, bagaimana caranya meminimalkan resiko gitu ya. Nah silakan Anda catat. Nah ini baru saya akan sampaikan secara verbal gitu ya. Anda silakan catat. Siapkan dulu alat tulis Anda, ballpoint atau pensil Anda, serta catatan dan alat tulis Anda ya. Ayo, mohon maaf, Pak Aji Jatmiko, ini share-share apa ini? Tim, boleh tolong di-kick atas nama Pak Aji Jatmiko. Nah, kita sudah bikin aturan main gitu ya, supaya tidak share-share apapun di sini. Silakan, boleh di-kick. Ika Nur Kartika atau Sabrina Ayu Puspita, tolong dibantu di-kick atas nama Aji Jatmiko. Nah, saya termasuk serem juga gitu ya itu ya. Enggak, karena saya begini, supaya tidak mengganggu partisipan yang lain ya. Ini saya jawab ya. Silakan Anda catat dulu, kalau sudah siap, Anda sudah siap, catatan Anda sudah siap, alat tulis Anda sudah siap, boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini siap. Ya, boleh ketikkan di kolom chat ini siap. Saya akan langsung bahas 5 tips bagaimana Anda bisa mulai masuk ke pasar saham dengan memaksimalkan profit dan meminimalkan resiko. Nah, ayo. Ya, ayo siapa yang sudah siap? Silakan. Oke ya. Ya, oke, baik. Gimana caranya gitu ya? 5 hal. Apa saja itu 5 hal? Catat. Yang pertama, pastikan Anda memiliki RDN, rekening dana nasabah, atau istilah lainnya adalah RDI, rekening dana investor, yang dibuka melalui sekuritas yang terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK serta terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia. Saya ulangi lagi, silakan Anda catat. Pastikan Anda memiliki RDN, rekening dana nasabah, atau istilah lainnya adalah RDI, rekening dana investor, yang Anda buka melalui sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan terdaftar juga di BEI, Bursa Efek Indonesia. Saat ini ada kurang lebih 108 sekuritas. Silakan Anda boleh pilih salah satu yang sesuai dengan gitu ya, yang sesuai dengan preferensi Anda gitu ya. Sesuai dengan preferensi Anda. Oke, ada yang jawab. Pak Wahono, sudah punya coach? Dahsyat, step 1 berarti Anda lewat. Sekarang fokus step 2, ketiga, keempat, kelima. Bagi yang belum, pastikan poin nomor 1 itu dulu. Pak, kira-kira rekomendasi apa sekuritas yang bagus? Saya secara pribadi tidak akan pernah merekomendasikan satu sekuritas manapun gitu ya. Silakan Anda boleh pilih. Pokoknya tadi gitu ya, pilih sekuritas yang terdaftar di OJK serta diawasi OJK dan terdaftar di BEI. Itu poin nomor 1. Sudah punya bosku? Siap bosku. Sekarang poin nomor 2, perhatikan. Catat, penting. Nomor 2, kenali profil resiko Anda dan bermainlah selayaknya profil resiko Anda. Jangan pernah melawan dari profil resiko Anda. Misalkan contoh saya. Jadi profil resiko itu ada 3, konservatif, moderat, dan agresif. Contoh, saya tipe profil resiko moderat gitu ya. Profil resiko moderat. Keuntungan gitu ya atau loss yang bisa saya terima itu cuma sekitar 1-3% per emiten per hari. Lebih dari itu mendadak saya jadi greedy, kurang dari itu mendadak saya jadi takut dan kapok untuk mulai lagi. Jadi harus dipahami hal ini gitu ya. Jadi saya akan jelaskan sampai detail, nanti poin nomor 3 apa, poin nomor 4, poin nomor 5. Jadi nanti akan ada pertanyaan, saya akan jawab di akhir sesi. Ya. Poin nomor 2 tadi, kenali profil resiko dan bermainlah selayaknya profil resiko Anda. Yuk mulai dari yang pertama, profil resiko konservatif. Ini untuk orang-orang ya, orang-orang yang masih newbie, masih baru di dunia pasar saham, masih takut-takut, masih ragu-ragu. Udahlah Pak, untung dikit nggak apa-apa, yang penting nggak rugi. Nah, ini dia khas banget istilah yang sering dikeluarkan oleh orang-orang profil resiko konservatif. Apakah itu Anda? Kalau memang itu Anda,
Maka ketika Anda masuk di pasar saham, Anda fokus nabung saham saja. Ya, Anda fokus nabung saham. Ya, Anda fokus nabung saham. Nah, nanti saya juga akan tunjukkan kepada Anda beberapa referensi saham-saham apa yang bisa Anda tabung, ya, saham-saham apa yang bisa Anda tabung sehingga dalam jangka panjang memberikan return yang besar, gitu ya. Saya tunjukkan sama Anda nanti. Nah, kalau kita bicara nabung saham, itu berarti kita cuma memindahkan kebiasaan saja. Nabung yang selama ini di bank, sekarang nabungnya di saham. Pilih emiten-emiten yang bagus-bagus. Nanti saya akan tunjukkan sama Anda. Kemudian selanjutnya, kalau yang konservatif ini nggak peduli saham naik, nggak peduli saham turun, Anda tetap tabung. Gitu ya. Misalkan Anda punya standar, tiap tanggal 1, maka tiap tanggal 1 Anda nabung. Tiap tanggal 1 Anda nabung. Tiap tanggal 1 ganti bulan nabung lagi. Mau naik, mau turun. Ketika nilainya turun, Anda lakukan average down. Nilainya naik, Anda lakukan namanya average up. Ya, nabung saham. Kemudian profil resiko yang kedua, ini adalah profil resiko moderat. Profil resiko moderat ini adalah orang-orang yang memegang teguh prinsip ekonomi gitu ya. Tapi memegang teguh dengan cara yang salah gitu ya. Apa itu? Menginginkan keuntungan sebesar-besarnya, resiko seminim-minimnya. Kenyataannya nggak ada, bosku. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau Anda menginginkan keuntungan yang besar, resikonya besar, keuntungan kecil, resikonya pun kecil. Yang bisa dilakukan adalah maximize profit, minimize risk. Ya, itu yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah masuk kategori orang-orang yang profil resikonya moderat. Atau Anda yang kejebak rutinitas, kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Berarti Anda masuk dalam kategori moderat. Nah, kalau Anda masuk dalam kategori moderat gitu ya, apakah itu Anda? Kalau memang itu Anda bisa bermain 3 hal di pasar saham. Anda bisa bermain 3 hal di pasar saham. Sama seperti saya bermain 3 hal di pasar saham. Saya tipe moderat. Yang pertama adalah daily trading atau day trading, ya. Daily trading atau day trading. Yang kedua adalah overnight trading, dan yang ketiga adalah swing trading. Nah, saya akan jelaskan satu persatu istilahnya biar Anda paham ya. Yang pertama day trading atau ada yang mengatakan daily trading, yang kedua adalah overnight trading, kemudian yang ketiga itu adalah swing trading. Yuk mari saya jelaskan. Yang pertama, day trading ataupun daily trading. Day trading ataupun daily trading ini adalah Anda cukup meluangkan waktu beberapa menit sebelum market open. Kita tahu bersama market open itu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau Anda berada di waktu sebagian tengah berarti jam 10. Kalau Anda berada di waktu sebagian timur gitu ya berarti jam 11 waktu sebagian timur. Nah, kalau ada di negara lain silakan Anda sesuaikan, tadi saya tunjukkan waktu sebagian Barat ya. Jadi jam 9 waktu sebagian Barat itu adalah market open. Kalau day trading atau daily trading Anda cukup manfaatkan waktu beberapa menit gitu ya. Beberapa menit sebelum market open. Kalau saya secara pribadi, saya biasanya itu start jam 8.45 WIB, kemudian saya analisa sebentar kurang lebih sekitar 5 menit beberapa saham yang berpotensi profit, kemudian saya eksekusi itu 9 menit terakhir, yakni pada pukul 8.50 sampai 8.59, baru kemudian setelah itu saya set up buy ya, kemudian saya akan tunggu jam 9 sampai jam 9 lebih 10, saya akan standby di sana. Ketika saya set up buy dan match, saya akan langsung set up sell dan saya tinggal dengan aktivitas yang lain. Jadi tidak mengganggu aktivitas saya ya. Besok saya akan undang Anda untuk bisa juga live trading bareng. Seru bukan? Ya. Kemudian selanjutnya lagi yang kedua, istilah yang kedua yakni adalah overnight trading. Kalau day trading tadi memanfaatkan beberapa menit sebelum market open, kalau overnight trading memanfaatkan momen beberapa menit sebelum market tutup. Kita tahu bersama market tutup itu adalah jam 3 ya. Jam 3 sore ya. Slide nggak jalan? Enggak, karena saya jelaskan secara verbal gitu ya, saya jelaskan secara verbal. Kemudian yang tadi, overnight trading. Beberapa menit sebelum market close. Market close itu jam 3 sore gitu ya. Market close jam 3 sore. Maka Anda manfaatkan momen-momen pada pukul 14.52 sampai 14.59. Biasanya saya sudah gerak itu dari 14.45, saya analisa dulu beberapa saham yang masuk dalam kategori
watchlist saya, kemudian 14.52 sampai 14.59 saya kemudian lakukan setup buy. Kemudian saya pantau jam 3 sore. Ketika akhirnya antrian saya match atau terbeli, saya tinggal aktivitas yang lain, pulang kantor, malamnya istirahat dengan tenang gitu ya. Santai ya. Besok paginya bangun-bangun kondisi lagi fresh-freshnya sebelum market open, set up sell dan silakan ditinggal aktivitas yang lainnya. Jadi tidak mengganggu aktivitas ya. Jam 3 tutup itu saham apa coach? Market ya, Bursa Efek Indonesia marketnya itu tutup jam 3 sore. Kemudian yang ketiga, swing trading. SWING, swing trading. Apa itu swing trading? Ya, ini adalah Anda cukup membeli saham yang berpotensi profit dalam beberapa waktu ke depan. Kalau saya time frame-nya, karena saya tipe moderat, time frame saya 1-2 minggu. Biasanya target saya adalah menyentuh tingkat resistance 2 atau resistance 3. Atau biasanya lebih dikenal dengan istilah menyentuh take profit 2 atau menyentuh take profit 3. Ya, itu. Jadi itu biasanya time frame-nya adalah 1-2 minggu. Jadi Anda beli sekarang, udah kemudian Anda set up sell time frame 2 minggu, Anda tinggal aktivitas yang lain, jadi tidak mengganggu aktivitas Anda di luaran sana. Ya, itu tadi day trading atau daily trading, yang kedua overnight trading, dan yang ketiga itu adalah swing trading. Coach, kalau di tempat saya pas jam 3 sholat asar, apakah bisa di set up juga? Bisa gitu ya. Jam 3 ini jam 3 WIB ya, disesuaikan. Kalau Anda di waktu sebagian tengah berarti jam 4. Kalau Anda waktu sebagian timur berarti jam 5 ya. Baik, yuk saya lanjutkan lagi. Itu baru poin nomor 2. Seru bukan? Ya. Banyak orang, kenapa Pak kok portofolionya merah sampai rugi-rugi tadi? Kalau saya ya beli saham kemudian menyentuh rugi 3%, langsung saya cut loss. Nggak dibiarin gitu aja. Jadi portofolionya masih baik gitu ya, kecuali memang saham-saham yang Anda niatkan untuk nabung saham atau Anda test trial gitu ya. Ada beberapa saham-saham yang saya gunakan untuk test trial gitu ya. Cara menentukan saham berpotensi untuk kita set buy bagaimana? Maaf masih nanti saya akan jawab. Bapak atau Ibu @Farzri Rizky Saputra ya, nanti saya akan jawab. Kemudian yuk kita lanjut lagi, poin nomor 3. Seru kan? Poin nomor 3. Ya, ini adalah lakukan money management yang baik dan disiplin, serta lakukan diversifikasi emiten. Nanti saya akan jawab Bapak atau Ibu Indah Rozano. Siap Pak Royan, saya akan jawab juga. Ya, saya ulangi lagi poin nomor 3 apa tadi? Disiplin money management dan lakukan diversifikasi emiten. Maksudnya apa sih ini gitu ya? Misalkan contoh, saya secara pribadi, profil resiko saya adalah moderat, dan saya menentukan standar resiko yang bisa saya tanggung itu adalah 0,3 sampai 0,6%. Oleh karena itu, saya melakukan disiplin money manajemennya ketat sekali. Ini perhatikan, sekaligus saya ingin mengedukasi Anda bahwa money management yang baik adalah gunakan uang dingin untuk masuk ke pasar saham, bukan uang panas. Uang panas ini adalah Anda melihat, wah potensinya gede ya, kemudian Anda gadein rumah, gadein tanah, Anda lihat ada kesempatan pakai uang kantor, kemudian Anda pakai uang pinjaman, pakai uang pinjol gitu ya. Aduh, itu uang panas. Please, saya tidak merekomendasikan. Anda pakai uang panas. Bahkan Anda menggunakan dana margin yang disiapkan oleh sekuritas Anda itu adalah uang panas. Jangan pernah menggunakan dana margin, karena nanti Anda bisa kena yang namanya margin call, uang Anda ludes, seperti yang saya baca komen di atas tadi, ada yang uangnya ludes gitu. Pasti Anda menggunakan dana margin. Kalau Anda nggak menggunakan dana margin, uang Anda nggak bakalan hilang ludes gitu ya di pasar saham. Saya lanjutkan lagi. Terus bagaimana Pak uang dingin pengenaannya? Misalkan contoh, semua karyawan saya 100% masuk ke pasar saham. Gaji mereka misalkan 2,5 juta gitu ya, 2,5 juta. Kemudian saya tanya sama mereka gitu ya, ada satu orang saya tanya gitu, bisa nyisihkan berapa per bulannya? 1 juta. Oke, kalau gitu dari uang 1 juta ini masukkan maksimal 200.000 per bulan ke pasar saham. Loh Pak, saya kan bisa nyisihinya 1 juta, kenapa nggak 1 juta 1 jutanya dimasukkan ke pasar saham?
Kenapa kok harus hanya 200.000? Malah saya bilang, kalau bisa 100 aja, nggak usah sampai 200.000. Saya bilang seperti itu. Loh, kenapa nggak 1 juta, Pak? Dia komplain seperti itu. Saya katakan, yang namanya pasar saham itu pasti juga akan tetap ada yang namanya profit, akan tetap ada yang namanya loss. Dengan Anda melakukan disiplin money management seperti itu, Anda bisa alokasikan uang Anda yang lain ke instrumen investasi yang lain gitu ya, ke instrumen investasi yang lain sehingga nanti portofolio investasi Anda itu jadi bagus gitu ya. Kemudian money management yang lain adalah pastikan ketika Anda sudah terkumpul nih, Anda terkumpul dana Anda misalkan tiap bulan Anda taruh. Saya ketika pertama kali saya masuk ke pasar saham modal 100.000. 1 bulan itu saya cuma transaksi buy and sell itu cuma 4 sampai 5 transaksi doang. Karena dengan modal 100.000 cuma sedikit yang bisa saya ambil. Tapi saya perkuat tuh disiplin money manajemennya. Saya perkuat habit-habit saya. Sehingga ketika uang besar saya nggak kaget gitu loh. Nah kemudian apa yang terjadi ketika ditabung, terus kemudian